Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, Selasa, 15 April 2025. Bacaan dari Injil Yohanes, bab 13, ayat 21 sampai dengan 33. Dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur atas berkat melimpah dan anugerah yang menyertai kami. Semoga Engkau menyinari hati kami dengan sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang, yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang?" "Aku akan memberikan nyawaku bagimu," sahut Yesus, "nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Saudara-saudari terkasih, peristiwa pengkhianatan dan penyangkalan pada Yesus adalah peristiwa di mana Yesus mengalami sengsara. Kita diingatkan bahwa melalui peristiwa itu, kita tidak bisa bergantung pada diri sendiri, menganggap diri benar, dan menyengsarakan orang lain. Kita perlu mengikuti Yesus dengan setia. Walaupun banyak kesalahan dalam diri sendiri, kita harus dekat dengan Yesus, kita akan terus-menerus bertobat dan memperbaiki diri. Untuk mencapai kemuliaannya, Yesus rela bersengsara. Kita pun demikian, untuk mendapatkan kebahagiaan itu perlu pengorbanan dalam hidup. Membangun pribadi setia menjalankan perintah Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan. Memang sulit kalau kita berpatokan pada situasi hidup kita, tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan dapat mengontrol diri untuk tetap setia pada Tuhan. Milikilah setidaknya satu devosi yang mengarahkan kasih kita pada Tuhan dan berefek pada kasih kepada sesama. Keseimbangan dalam beriman itu akan membawa kebahagiaan sejati pada diri kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.